Qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah mushola Langgar Surya yang mudah-mudahan kita seluruhnya mendapatkan curahan pandangan rahmat, keberkahan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama selalu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia serta taufik dan hidayah yang telah memberikan kepada kita nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul selesai menjalankan salat maghrib secara berjamaah yang kita lanjutkan mengkaji ilmu tentang ketauhidan dan kemakrifatan, pengenalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apa yang kita dapatkan ini kita berharap kepada Allah diterima sebagai amal ibadah yang telah kita akan petik buah dan hasilnya saat kita berjumpa dengan Allah di negeri akhirat. Dan juga kita harapkan apa yang kita dengar dari ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kita bertambah semangat untuk mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya, sehingga kita harapkan keridhaan dari Allah di dunia dan keridhaan dari Allah di negeri akhirat yang dilambangkannya dengan syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita dari pembacaan kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, yang dimana beliau mengatakan husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Kebaikan amal-amal perbuatan itu adalah buah dari baiknya keadaan diri kita. Wa husnul ahwal minat tahadduki fi maqamatil insan. Dan bagusnya keadaan diri kita ini adalah termasuk dari kesungguhan kita di dalam menempati posisi-posisi penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagusnya amal perbuatan buah dari bagusnya keadaan kita, bagusnya keadaan diri kita termasuk dari kesungguhan di dalam kita menempatkan diri sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi insya Allah kita akan jelaskan apa dia maksud dari pengarang kitab ini. Apa yang beliau katakan ini tentunya masih ada kaitan dengan perkataan beliau sebelumnya, yang dimana beliau mengatakan tidak akan pernah sebuah amal dikatakan sedikit kalau amal tersebut digawikan oleh orang-orang yang zuhud, orang-orang yang memang benar berpaling dari dunia hatinya. Hati seorang berpaling dengan dunia itu namanya zuhud. Karena kita sudah pahami yang namanya zuhud itu bukan wong yang tidak kata duit buntu kemudian dia berpenampilan compang camping, tidak. Bukan di situ ukuran dari kezuhudan. Tapi kezuhudan seorang adalah mengukur bagaimana hatinya nganggap seluruh apa yang ada pada dirinya atau ketiadaan sesuatu pada dirinya tidak menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka dari itu belum tentu wong miskin lebih zuhud daripada wong kaya.
Dia miskin buntu, tapi hatinya terpaut terus dengan dunia. Dari melek mata sampai dia menjem lagi dunia baik. Bukan maksud dia namanya. Walaupun dia tidak ada duit buntu. Atau kalau ada orang kaya, tapi dia dalam hati dia sama baik. Ada atau tak hati, tetap bahkan kekayaannya ini tidak menyibukkan dia dari menyembah kepada Allah, dan juga kekayaan dia bisa gunakan untuk Allah, berinfak, untuk umrah, untuk haji, untuk pokoknya ibadah. Maka inilah orang yang zuhud. Maka bagaimanapun kuantitas amal yang dikerjakan oleh seorang yang zuhud tadi, sedikit apapun jumlahnya, maka tidak dinamakan sedikit. Tidak dinamakan sedikit kalau yang ngawinkan itu adalah uang yang zuhud, uang yang benar-benar hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita sering mendengar bahwa yang namanya amal perbuatan sedikit apapun manfaatnya besar, pahalanya tinggi. Sering kita dengar rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh. Artinya 2 rakaat sunat subuh. Sunat subuh ini artinya qabliyah subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam artian kalau dia dijasadkan, harga dari pahalanya itu dibandingkan dengan dunia dan seisinya katanya apapun. Kalah dunia dan seisinya itu. Baru rakaat sunnah daripada salat qabliyah subuh. Apalagi salat subuhnya dia. Apalagi tentang zikir-zikirnya. Jadi walaupun dikit, berapa menit kita mengerjakan qabliyah subuh? Ada 2 menit, 3 menit. 3 menit paling lama. Tapi pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sangat tadi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, alhamdulillah tamla'ul mizan. Jangan kedua rakaat salat subuh, ketika kita ucapkan alhamdulillah tamla'ul mizan, pahala dan ucapan kita alhamdulillah ini memberatkan timbangan kita, memenuhi timbangan kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu 2 kalimat yang kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, 2 kalimat yang ringan dalam lisan. Ucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ringan lisan ucapkan. Tapi thaqilatan fil mizan, sangat berat di timbangan tadi di hari kiamat. Habibatan ila rahman, dia sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dalam Sahih Bukhari. Dan banyak lagi dari amal-amal yang sedikit yang disebutkan oleh Nabi. Maka pahala besar. Memang seluruh pahala dari amalan itu besarnya. Jadi tidak baca kita bayangkan bandingkan. Maka dari itu, tapi kalau diterima oleh Allah, kalau amalan itu diterima, baru besar pahalanya. Tapi kalau dia tidak diterima, seperti amal-amal yang disebutkan oleh pengarang kitab, contohnya dekati amalan yang banyak kalau dia digawikan oleh wong cinta dengan dunia. Artinya kalau seberapa banyak apapun 1000 rakaat digawikan sholat oleh wong yang cinta dengan dunia, maka kualitasnya tidak kati di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah layak baru sholat dan qalbin ghafil. Allah tidak akan terima sholat dari seorang yang hatinya lalai. Innama yataqabbalullahu minas sholat bighadri hudur. Allah itu menerima sesuai dengan kehadiran hati. Maka biasanya orang yang cinta dengan dunia agak susah dia menghadirkan hati. Nah dari sinilah kata Imam Ibnu Athaillah pada pekan yang lalu, tidak kati banyaknya amal
sebanyak apapun yang digawikan, kalau digawikan oleh orang yang raghibud dunia, cinta dengan dunia. Jadi kualitas sebuah amal bisa dipengaruhi dengan apa? Dengan hati kita. Ya, dengan hati kita, dengan kehadiran kita, dan dengan khusyuknya kita. Ya, dengan khusyuknya kita. Maka jangan Ustaz biar berkualitas amal perbuatan kita itu. Biar berkualitas, pesan Imam Ali bin Abi Thalib, berupayalah supaya ibadah kalian diterima. Ya. Tidak usahlah kalian itu untuk berupaya memperbanyak, tapi berupayalah untuk biar diterima. Sedikit apapun amalan, kalau diterima oleh Allah, maka tidak dinamakan sedikit. Tetapi sebanyak apapun amalan, kalau tidak diterima, tidak dinamakan banyak. Jadi apalagi kalau dia sudah banyak tapi diterima Allah, tambah luar biasa. Nah, dia pertanyaan, Ustaz, kalau saya itu kami payah dia sholat, jangan tidak payah tidak. Paling tidak kata kita pada pekan yang lalu sudah gugurkan kewajiban selagi sesuai dengan kaidah-kaidah dari ilmu fikih, ilmu syariat. Kita mengerjakan rukunnya, syarat-syaratnya kita penuhi, yang membatalkan kita tinggalkan, apalagi ada sunnah-sunnah yang kita lakukan. Nah, ini tidak disia-siakan Allah, masih mengumpulkan kewajiban, tapi kualitas pahalanya mungkin dia rendah. Maka dari itu upaya kata. Jadi tujuan dari kita belajar kitab yang semacam ini tentang masalah tauhid, tentang masalah tasawuf, biar ibadah kita itu berkualitas. Yang kaget di hari kiamat, walaupun kita sadari amal perbuatan kita sedikit, tapi kualitasnya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara apa biar bisa besar, kita perbagusi daripada ahwal kita. Ahwal ini keadaan diri kita. Jangan apa arti keadaan diri? Keadaan diri itu ada di dalam hati kita ini kecintaan kepada Allah. Ada syauq, kerinduan kita kepadanya. Ada al-khauf, ada takutnya kita kepada Allah. Takut kalau amal perbuatan ditolak. Itu namanya ahwal. Ahwal keadaan diri. Maka ketika seorang hamba sudah ada cinta sama Allah, sudah ada kerinduan kita kepadanya, sudah ada takut kalau kita ditolak, kita diusir oleh Allah dari hadranya, dari menghadirkan diri bersamanya. Nah, di sini kakek timbul apa? Bagusnya persembahan amal perbuatan dari diri kita. Otomatis inilah yang dikatakan oleh pengarang, husnul amal nata'iju husnul amal. Bagusnya amal itu adalah buah. Ya, jadi bagus dulu keadaan diri kita. Cak mana bagusnya? Paling tidak tiga tadi minimal. Apa dia? Harus tumbuhkan cinta sama Allah, tumbuhkan rindu kepadanya, dan tumbuhkan ketakutan kepadanya. Kalau kita ketiga itu ini, insya Allah terpacu sendiri kita untuk memperbagusi amal yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak kalau kita lihat dengar beberapa tulisan daripada para ulama zaman dulu di dalam kitab-kitab mereka mengumpamakan di sini seorang hamba sahaya yang datang ke raja. Raja ini dermawan luar biasa. Oleh karena dia dermawan, hamba sahaya ini, rakyatnya ini cinta sama dia. Ketika di dalam hati rakyat yang biasa dicinta sama raja, otomatis apa? Seorang kalau sudah cinta dengan orang lain, dia pengen ngejuk sesuatu yang paling berharga, paling sempurna, paling baik, paling bagus. Kan otomatis kita cinta dengan bini kita, dia ulang tahun, ataupun kita cinta dengan anak kita ulang tahun, kita luar biasa.
kasih hadiah, kasih apa yang dia pengenkan, kasih ini, kasih itu. Apa kamu nunjuk makan ke dia? Nunjuk hadiah ke dia? Karena aku cinta. Dan pemberian kita juga adalah pemberian yang paling istimewa. Ketika kita berada di hari istimewa dari orang yang kita cintai. Atau kita ini segan. Kita punya guru besar, kiai. Secara umpama kiai Sipulan. Kita tadi segan dengan kiai ini. Suatu saat kiai itu manggil kita, nyuruh datang ke rumahnya. Ada nak dijuk, kata kiai. Kita segan dan niat dengan dia. Kira-kira kita kalau segan dengan dia datang ke rumahnya atas panggilan dia, ya paling tidak nak berbawaan. Ngapa ada rumah? Kalau kita datang ke rumah dia tidak bawa apa-apa atau tangan kosong. Nah, ketika kita segan kemudian kita juga ngasih bawa unjukan, pastinya unjukan ini tidak mungkin yang biasa-biasa. Nah mungkin kita beli bakso bakar di depan ini, pakai bungkus kain putih itu, bawa ke rumah dia ambillah di bengkok. Tak lemak loh. Pasti yang kita beri adalah benteng telur besar diwadai dengan kotak. Kita juga beli yang bermerek. Kenapa? Segan dengan dia tak mungkin. Nah, kita boleh berikan yang biasa-biasa. Walillahil mathalul a'la. Cak mana kalau dengan Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menjadi nikmat dengan kita, yang sampai sekarang kita tidak pacak berlepas diri darinya, karena dia yang segalanya punya kuasa atas di dalam genggaman kekuasaannya kita hidup, kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kita bisa ngomong, kita bisa nyingok, kita bisa bahkan maaf kita bisa mengeluarkan baju kencing. Siapa yang berkuasa Allah? Kalau dia pengen, tidak usahlah kamu keluar baju kencing. Nah, kita cari minum. Kita siang tadi, anda dapat kabar dari ada keluarganya ipar, keluarganya ipar, katanya itu atau abahnya tidak baca kencing. Ngapa tidak baca kencing? Wallahu a'lam. Sudah dipasangkan kateter itu namanya. Tidak baca juga keluar. Nah, siapa yang baca? Kembalikan kencing sebelum. Itulah. Kalau kita ngasuh ya Allah nikmatnya, atau keluarkan baju kencing, atau keluarkan kotoran kita, ini makanya kita diajak oleh Nabi untuk senantiasa keluar dari kamar mandi. Kita doa alhamdulillah, adhaba anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari aku al-adha, penyakit, kotoran, wa'afani, dan memberikan kesehatan kepadaku. Mikir kita sudah itu. Cobalah kalau misalnya Allah katakan tidak keluar dari kita, Allah keluar. Anak hari Sabtu tadi misi cawisan di belakang diri aku, balik dari sana tak tahu mampet, tak baca keluar, tak baca keluar sakit, melihatin candi apa gemet oleh lu itu. Mana katanya, ada di pening orang. Muntah-muntah, badan panas dingin, baru dekat. Alhamdulillah dekat, tak tahu kalau lama cara jadinya. Sampai suara terser-ser, muntah-muntah, ngapa tak baca keluar. Akhirnya alhamdulillah, mungkin Allah kasih ilham. Disuruhnya mungkin kita minum minyak kapak itu, boleh kebanyakan. Nah, alhamdulillah keluar kalau sudah angin. Jadi kalau mikir yang semacam ini, ya Allah, alam besarnya kekuasaan Allah bahkan pada diri kita. Nah inilah kalau kita sudah timbul pemahaman yang semacam ini, timbul cinta kita sama dia, timbul takut dulu, takut kita. Kalau kadang Allah Subhanahu Wa Taala cabut nikmat atau Allah Subhanahu Wa Taala berikan istidraj, berikan diulur-uluran, ya kita banyak maksiat tapi masih diberikan nikmatnya kadang-kadang. Kita masih jalan, tapi nikmat jalan terus. Bukannya Allah itu cinta kita. Istidraj kadang-kadang di sebagian manusia diulur. Lanjut. Capir out. Laju diulurkan,
talinya tuh cak uang mancing uang diulur tuh kaki kalau sudah habis sentak kan itu hatta idza akhadahu lam yuflithu kata Nabi Allah la yu'ti dzalimin Allah kita akan ulur kepada orang yang zalim ya diulur sampai kata Allah sentai nah katanya ketika sudah disentainya lam yuflithu tidak acak lagi dia nak nahan ini tidak acak lagi nak ngadep ini tidak kuawo dia tidak kuawo jadi nah kita harus paham ya, dengan keadaan diri kita ya tentunya kepada Allah jadi tumpukan pemahaman semacam ini keagungan Allah, kekuasaan Allah, baiknya Allah sama kita. Kata Nabi Ahibullah lama yarzuqum bihi min amin. Cintai Allah karena Dia selalu memberikan nikmat kepada kita. Nah, kemudian dari rasa cinta ini, kemudian kita tumbuh rindu dengan Allah, rindu dari rasa cinta kita tumbuh rindu untuk mempersembahkan ibadah. Kayak Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Arihna biha ya Bilal." Berikan kenyamanan dengan hati aku, dengan suara azanku wahai Bilal. Bukan Nabi Muhammad itu senang dengan azan Bilal, tapi senang ketika azan berarti masuk waktu sholat. Senang dia tuh rindu bermunajat kepada Allah, melakukan ibadah kepada-Nya. Dan ibadah juga ibadah yang itu lain. Ibadah orang cinta beda dengan ibadah orang terpaksa. Ibadah orang yang sekedar menggugurkan kewajiban. Orang yang ibadah menggugurkan kewajiban biasanya imam panjang dikit dulu tuh. Teh agung nih imam itu suara bagus kita panjang banget. Ya. Apalagi khotib Jumat namanya diwaktu itu. Lewat cuma 3 menit lewat. Biasa jadi 120 menit, ini 23 menit di waktu imam. Kita main HP lewat 4 jam tak apa. Gitu. Nah ini ngapo bisa jadi cair karena penyakit. Dan hatinya sedang sakit, maka perlu dengan obat. Ya, ketika hati sakit harus diobati. Obat camanut, obatnya dengan hati kita tidak seperti ini. Kita tahu gitu. Ngapo kita tuh ibadah bukan sekedar untuk mengukur kewajiban, tapi ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala harapkan tumbuh dalam hati kita kecintaan kita kepadanya dan rasa menghinakan diri di depannya. Inilah daripada husnul ahwal. Ya, namanya apa? Baiknya keadaan diri.